Senang sekali hari ini kami bisa menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan berbincang mengenai GTM atau Gerakan Tutup Mulut dan Solusinya. Sesuai dengan tema acara kita hari ini, anak GTM, bagaimana cara boost berat badannya? Ya, acara ini diselenggarakan oleh teman gizimu.id di bawah komunitas teman gizimu. Dan jangan lupa follow IG kami di @temangizimu.id yang akan memberikan informasi dan tips-tips kesehatan. Sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada media partner kami, Nutrisionisme Indonesia, yang telah membantu mempublikasikan seminar hari ini. Baiklah, acara kali ini juga disponsori oleh beberapa sponsor, yaitu ada Nuha Editoys, Keluarga Cinta Baca, ya nanti akan ada door prize di akhir acara ya dari para sponsor kita pada hari ini. Menarik sekali ya teman-teman. Bagaimana cara mendapatkan door prize-nya? Nanti akan diberikan informasinya di akhir acara. Oleh sebab itu, jangan lupa pantengin terus acara hari ini sampai selesai ya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada peserta seminar pada hari ini. Untuk mengurus buah hati selalu memiliki tantangan tersendiri di setiap fasenya, termasuk ketika memberi makan pada anak. Ada masanya anak mengalami GTM atau gerakan tutup mulut yang akhir-akhir ini mulai booming gitu ya. Gerakan tutup mulut ini bisa disebut sebagai mogok makan atau nggak mau makan. Hal inilah yang membuat para ibu sering merasa khawatir akan pertumbuhan anaknya jika GTM ini berlangsung secara terus-menerus atau lama. Anak bisa mudah sakit, berat badannya mungkin susah naik, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai GTM ini dan bagaimana solusinya bersama ahlinya, yaitu Ibu Paramita Sari, SGZ Dietitian MKes. Baiklah, kita akan memulai acara pada hari ini. Sebelum memulai, saya akan membacakan tata tertib kita pada hari ini ya. Untuk tata tertibnya, mohon rename namanya dengan nama Anda, bukan nama usaha atau merek gadget. Harus dengan nama asli untuk memudah menyapa jika ada yang ingin bertanya. Mohon mikrofon dalam keadaan tidak aktif selama acara berlangsung. Mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dapat dimulai saat pemaparan materi. Setelah materi selesai, maka dapat bertanya langsung dengan raise hand atau open mic secara open kamera. Pertanyaan secara langsung yang akan didahulukan ya, teman-teman semua. Ya, ini bisa dibaca. Untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk peserta diharapkan tetap hikmat selama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebentar. Taruh dulu ya. Iya, sebentar. Di sana
Oke. Sudah. Lanjut, silahkan. Acara selanjutnya akan ada kata sambutan dari founder Teman Berdaya, Ibu Homsatun Umami SGZ. Kepada Ibu Umami, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Bu Hurul Aini, Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pramita Sari, Sarjana Gizi Dietitian MKes, yang kami hormati dan kami banggakan segenap panitia, serta member komunitas Teman Berdaya, serta sahabat gizi semua yang kami banggakan. Maaf ya, ini kakak ini sedang cari-cari perhatian gitu kalau ibunya sedang memegang laptop. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini atas kemudahannya untuk belajar bersama ya tentang GTM. Benar ya tadi yang dibicarakan oleh disampaikan oleh Saudari Hurul Aini tentang GTM itu memang mungkin suatu saat ini sedang booming gitu tentang anak mogok makan. Mungkin juga istilah GTM itu ada yang belum familiar gitu karena beberapa saat yang lalu saya ditanya sama rekan dokter, tapi memang dokter itu beliau sudah angkatan berapa ya, umurnya mungkin hampir 50 tahun. GTM itu apa gitu ya, itu gerakan tutup mulut. Mungkin yang lebih familiar itu adalah ibu-ibu milenial zaman sekarang yang memang apa ya, haus akan ilmu begitu, haus akan ilmu. Ketika anak GTM, ketika anak mogok makan tuh gimana caranya biar tumbuh kembangnya tetap terkejar dan tetap optimal gitu. Tentunya semua itu atas izin Allah ya, untuk tumbuh kembang anak optimal itu atas izin Allah. Kita di sini belajar kembali, berusaha untuk mencari ilmunya, untuk bagaimana mengatasi GTM, untuk hasilnya kita serahkan kembali kepada yang memiliki anak-anak kita. Begitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tadi ya yang sudah disampaikan oleh kemudian media partner dan sahabat gizi semua yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh program Teman Berdaya di bawah komunitas oleh program Teman Gizimu di bawah komunitas Teman Berdaya. Jadi Teman Berdaya sendiri memiliki 3 program. Salah satunya adalah ini, Teman Gizimu. Selain program Teman Gizimu, Teman Berdaya juga memiliki program Teman Dietmu dan Teman Belajarmu. Begitu. Jika ingin mengetahui program-program kami lebih lanjut, bisa menghubungi panitia. Begitu ya sahabat semuanya. Kemudian kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang salah yang kami ucapkan. Semua itu mungkin tidak sengaja. Semoga semoga teman-teman di sini, sahabat gizi semua di sini bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Semoga anak kita semua tumbuh kembangnya optimal dan tidak memiliki masalah yang berarti. Begitu. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umami selaku founder Teman Berdaya. Selanjutnya, saya akan membacakan profil moderator kita pada hari ini. Baik, sebelumnya akan saya bacakan untuk profil moderator kita pada hari ini. Beliau ini merupakan lulusan S1 Universitas Diponegoro dan juga S2 di universitas yang sama.
yaitu di Universitas Diponegoro. Semasa kuliah, sempat melakukan beberapa penelitian ilmiah dan membantu direktur melakukan proyek lembaga. Sekarang beliau ini aktif mengajar di Madrasah Aliyah di salah satu sekolah di Semarang. Ya. Assalamualaikum Ibu Iklimah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan acara kepada Ibu Iklimah. Silakan Ibu. Oke, nuwun Bu Lulu. Baik ya ibu-ibu di sini, jangan sepaneng dulu ya ibu-ibu ya. Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang ikut acara ini karena aduh anakku lagi susah banget makannya. Makannya dikit-dikit, cimit-cimit gitu ya. Mungkin atau ada juga yang mungkin masih punya baby, mau persiapan ke MPASI. Belajar dulu deh sebelum nantinya ketemu menghadapi waktu MPASI terus GTM. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya perkenalkan pembicara pada pagi hari ini, Ibu Pramita Sari. Beliau lulusan sarjana Fakultas Ilmu Gizi Kesehatan sarjana di Universitas Gadjah Mada, Jogja. Kemudian melanjutkan dietitian di universitas yang sama dan terakhir menempuh pendidikan master hukum kesehatan di Universitas Gadjah Mada. Dan Masya Allah beliau ini adalah founder Ngasiyu, founder Keluarga Peduli ASI, founder Sisterhood, founder Bersama Atasi Stunting, dietitian juga, dan Masya Allah beliau adalah konselor laktasi. Ya, begitu saja nggih perkenalannya, karena takut nanti ini mbaknya moderator lama amat perkenalannya, nggak nyampe-nyampe ini materinya. Oke. Saya persilahkan untuk Ibu Pramita Sari untuk memberikan materinya. Monggo, take your time. Terima kasih Mbak Iklimah. Sebentar, saya lagi bentar, mau saya kirim PPT-nya ke Mbak ini ya, ke Mbak Umami ya, atau kemana nih? Buat share screen. Bentar. Sudah saya share ke Mbak Umami. Oh iya, oke siap. Atau saya bentar ini aja di apa namanya dikasih apa namanya dikasih waktu untuk bisa dikasih kesempatan untuk cari kesini sebentar ya. Saya Iya ngobrol-ngobrol dulu aja Mbak. Ini tak minta operatornya untuk untuk ini memulai share screen-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan ibu-ibu yang bersemangat lagi ya di pagi ini walaupun banyak kegiatan. Alhamdulillah jumpa lagi dengan lebih banyak ibu yang akan sharing soal ini ya, soal makan anak. Ngomong-ngomong ini sound saya kedengeran nggak ya? Mic saya oke nggak nih? Terdengar Bu. Oke. Soalnya kemarin saya pakai headphone yang ini pas Zoom katanya nggak kedengeran. Alhamdulillah kalau di sini baik-baik saja. Oke. Insya Allah. Sudah bisa minta coba dicoba deh. Oh iya, oke. Bentar ya. Nih. Ayo ke bawah ya. Sabarlah. Kakak sama ayah yang ke bawah. Kamu mau ikut?
Oke, bentar saya cari dulu mana tadi yang udah dibuka ya. Bentar. Ntar kamu diculik mau? Kamu di dalam aja. Pasti kamu mau ikut kan? Enggak. Ya. Sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, dan tentu saja nikmat sehat sampai hari ini ya, sehingga kita bisa bersilaturahim walaupun masih secara virtual. Mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu gitu ya, kondisi pandemi ini segera berlalu, jadi kita bisa silaturahim lagi secara langsung, secara non virtual gitu, kayaknya lebih terasa gitu ya, ruhnya lebih terasa, aura kebersamaannya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, juga kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini lagi-lagi saya diminta membahas tentang gerakan tutup mulut ya. Sesuatu yang pernah saya alami juga, dan banyak dialami oleh ibu-ibu yang menjalani masa-masa MPASI ya. Kalau sampai sekarang ada yang masih kebablasan, nah itu berarti harus diskusi lebih lanjut kepada ahli. Sebenarnya nggak apa-apa loh tadi Mbak Iklima kalau mau agak lamaan dulu ngobrolnya, sekalian saya siap-siap juga. Oke, ini mengenai gerakan tutup mulut, kita nanti mungkin akan bahas tentang MPASI-nya dulu ya. Jadi kalau gerakan tutup mulut ini sebenarnya hal yang memang juga sering terjadi gitu, yang umum ditemui oleh ibu-ibu yang sedang mengasuh putra-putrinya, terutama pada masa-masa MPASI ya. Sebenarnya gerakan tutup mulut ini bisa disebabkan oleh faktor klinis maupun faktor psikis dan juga faktor lingkungan gitu. Nah, hari ini yang akan saya bahas pertama-tama adalah tentang basic MPASI-nya dulu. Mudah-mudahan di sini ibu-ibu ada yang sedang persiapan MPASI ya, dan merecall atau mungkin ada yang baru tahu juga. Jadi nanti kalaupun mulai MPASI udah percaya diri gitu ya, udah yakin akan jalan yang akan ditempuh gitu, mau ngikutin teori yang mana udah nggak galau lagi. Yang pertama, kenapa kita perlu MPASI? Jadi sebenarnya ini tulisan saya ini ada dua gitu ya, kalau di Instagram ini ada dua, ada yang saya kasih tanda silang dan ada yang saya kasih tanda centang. Jadi kalau kita memulai MPASI atau kita memberikan MPASI ke anak kita dengan alasan supaya berat badannya dia naik, itu sebaiknya disilang aja gitu. Karena itu bukan alasan kita memberikan MPASI. Supaya misalnya nggak kalah gendut dengan anak lainnya, supaya kita nggak di komen sebagai ibu yang payah, sebagai ibu yang bisa nggak sih jadi ibu, kamu tuh jadi kamu tuh layak nggak sih jadi ibu. Itu bukan alasan kita untuk memberikan MPASI. Kenapa bayi perlu MPASI? Karena umur 6 bulan ke atas ya, ASI saja sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi bayi kita gitu. Jadi kita perlu memberikan tambahan melalui makanan pendamping ASI. Kemudian yang kedua, dari segi oromotoriknya, anak itu akan memiliki kemampuan mengunyah dan menelan ketika dia sudah mulai makan. Terus yang ketiga tentu saja membentuk kebiasaan makan yang baik. Kita kan nggak mau ya kalau punya anak kemudian dia sampai besarnya tidak memiliki kebiasaan makan yang baik. Yang baik itu maksudnya bukan hanya jadwal, tapi juga dari tekstur, dari pemilihan bahan-bahan makanan dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja untuk belajar makan. Jadi kalau ada orang yang ingin memulai MPASI atau ada ibu yang ingin memulai MPASI sebelum usia 6 bulan dengan alasan belajar makan, itu tidak tepat. Karena belajar makan itu ya dimulai ketika MPASI itu dimulai gitu. Ketika kita memulai MPASI di 6 bulan itu baru belajar makan, belum makan yang sebenarnya. Nah, kalau ada kondisi
misalnya weight faltering atau gagal tumbuh sehingga bayi perlu mendapatkan rescue gitu ya, mendapatkan pertolongan secepatnya gitu untuk menyelamatkan pertumbuhannya, maka kita bisa memberikan MPASI dini tapi sesuai dengan saran atau konsultasi dari tenaga kesehatan yang kompeten. Oke, untuk memulai MPASI kita bukan menggunakan alasan habis bayi saya kalau lihat orang makan udah melet-melet sih Mbak gitu kan. Habis kayaknya dia kok ini ya gemes ya kalau lihat orang lain makan gitu kan. Itu bukan alasan tanda bayi siap makan, tapi tanda bayi yang siap makan secara teori adalah bayi sudah mampu duduk dan menegakkan kepala. Kenapa? Ini merupakan salah satu tanda perkembangan yang sesuai pada usia 6 bulan. Gitu ya, usia 4-6 bulan harusnya bayi sudah mampu duduk dan menegakkan kepala. Kalau belum, berarti ada masalah di perkembangannya dan itu bisa mempengaruhi nanti proses makannya gitu. Kan nggak mungkin ya kita ngasih makan sambil tiduran, nanti kesel dong. Terus yang kedua, sudah mampu mengordinasikan mata, tangan, dan mulut untuk memasukkan makanan. Jadi jangan takut kalau anak itu waktu kita suapin dia pengen megang sendiri, dia pengen masukin makanan sendiri, pengen gemes gitu ya ngambil makanan terus dimasukkan ke mulut, mainan dimasukin ke mulut, itu salah satu tanda perkembangan yang baik atau yang sesuai. Kemudian yang ketiga, sudah mampu menelan makanan semi padat. Jadi cairan yang lebih padat, yang lebih kental daripada ASI seperti itu. Kalau misalnya dia belum mampu, takutnya ada choking gitu ya, ada tersedak gitu. Nah, mungkin sering ya di dunia maya gitu ada perdebatan tentang harusnya bahan makanan yang diberikan untuk MPASI itu apa aja sih gitu, untuk bayi itu apa aja gitu. Jadi ini saya ambil dari dari Complementary Feeding Guidelines dari WHO UNICEF tahun 2020. Ada sekitar 7 jenis makanan yang diperlukan oleh bayi usia 6-23 bulan. Yang pertama tentu saja ASI, yang kedua adalah bahan-bahan serealia dan umbi-umbian atau sejenisnya gitu, yang biasa kita kenal sebagai makanan pokok atau sumber karbohidrat. Kemudian ada biji-bijian dan kacang-kacangan, ada flash food, ada bahan olahan dari produk hewani, kemudian ada telur dan sayur serta buah. Sebenarnya kalau bedanya flash food dan bahan olahan dari produk hewani ini, kalau flash food lebih ke daging-dagingan dan organ-organ dalam misalnya hati, otak, limfa gitu. Kemudian bahan olahan ini misalnya bakso, kemudian apalagi macam-macam ya, ada keju, ada susu seperti itu. Jadi ada yang mungkin bingung dengan istilah 4 kuadran dan 4 bintang, itu sebenarnya sama aja. Jadi nggak ada perbedaan, karena yang penting menu MPASI itu minimal terdiri dari 4 macam bahan makanan. Mau 4 itu yang mana terserah gitu ya, mau 4 itu yang mana, pokoknya 4 dari 7 ini adalah jenis bahan makanan yang diperlukan gitu. Ada misalnya sumber karbohidrat menggunakan bahan makanan pokok, kemudian ada protein ini bisa dari nabati ya, dari biji dan kacang-kacangan, kemudian dari daging, dari bahan olahan produk hewani, telur gitu. Terus buah atau sayur ada di sini, dan lemak ini bisa dari minyak atau santan dan margarin. Margarin? Sorry, Iya, margarin dan mentega gitu ya. Nah, sering terjadi perdebatan nih, lemak ini sebenarnya tambahan atau bukan gitu ya. Kalau yang saya diskusikan dengan teman-teman dokter spesialis anak gitu ya, jadi sebenarnya nggak ada istilah lemak tambahan atau lemak non tambahan gitu. Lemak tuh ya lemak aja gitu. Misalnya kita makan
produk hewani itu kan tinggi lemak juga ya, jadi banyak lemaknya. Itu udah masuk ke bagian lemak ini. Terus kalau misalnya kan ada tuh Mbak ditambahin minyak, ditetesin minyak atau olive oil gitu ya, entah itu olive oil atau apa gitu kan. Itu harus nggak sih? Sebenarnya enggak. Jadi minyak itu nggak harus diteteskan, tapi minyak itu kan bisa kita tambahin untuk menumis bahan bumbu-bumbu gitu ya, untuk menumis bumbu-bumbu dan mungkin bahan makanan yang akan kita gunakan untuk MPASI sebelum dicampur dengan sumber karbohidratnya gitu. Jadi jangan bayangin kalau misalnya kita ingin memberikan lemak ke MPASI anak kita itu semua tuh harus ditetesin, nggak boleh dipanasin, nggak gitu ya. Kalau diskusi saya dengan teman-teman dari dokter spesialis anak itu sebenarnya boleh aja lemak itu dipakai untuk menggoreng atau menumis, nggak masalah gitu. Dan misalnya kita mau nambahkan sumber lemak yang lainnya, butter misalnya, untuk MPASI-nya boleh aja selama anaknya suka, itu boleh diberikan. Terus apalagi sumber lemak lainnya? Yang jelas daging ini udah masuk sumber lemak ya, daging, protein hewani itu udah masuk sumber lemak juga. Jadi nggak perlu lagi kita berdebat perlu nggak sih lemak ditambahin dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya mau suka tambahin ditetesin olive oil boleh, tapi kalau nggak suka nggak perlu dipaksain daripada nanti anaknya GTM gitu kan, karena kita ikut-ikutan, karena kita tuh nggak tahu sebenarnya lemak itu sumbernya dari mana sih gitu ya. Itu kita jadi galau, jadi terlalu teoritis, kita jadi nggak santai dan anaknya jadi terpengaruh gitu. Kemudian jadi mungkin kita tahu sekarang itu udah nggak ada 4 sehat 5 sempurna ya. Adanya sekarang adalah isi piringku. Nah, untuk isi piringku di bawah 2 tahun itu memang masih belum ada gitu. Ini juga kalau ini kemarin saya dapatkan dari guidelines itu juga, terus ditambah kemarin ada PowerPoint dari IDAI. Terus saya juga mencoba untuk membuat contoh menu gitu ya. Saya hitung kebutuhan saya hitung besar kalorinya, saya hitung persentasenya gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan contoh menunya di belakang gitu ya. Setelah saya hitung-hitung, ini kalau nggak salah untuk usia 9, kayaknya usia 6 sampai 9 bulan. Jadi memang untuk pemberian MPASI ya, untuk pemberian MPASI awal itu kadar lemak itu harusnya lebih banyak daripada sayuran dan buah-buahan. Jadi sumber lemak itu harus lebih banyak daripada sumber karbohidrat gitu ya, dan juga sayur serta buah-buahan. Jadi ini lemak dan ini protein besarnya itu harus lebih besar daripada karbohidrat dan sayur serta buah gitu. Jadi ketika kita akan memulai MPASI jangan diberikan sama besar gitu, karena kebutuhan bayi untuk protein dan lemak di masa-masa pertumbuhan 6 sampai 23 bulan itu lebih besar daripada kebutuhan untuk karbohidrat dan mikronutrien. Ini pasti belum kebayang ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini juga masih dari guideline yang sama gitu ya. Seharusnya anak-anak yang sedang MPASI itu mengkonsumsi yang pertama tetap ASI, kemudian beraneka ragam zat gizi ya, makanan yang bernutrisi seperti yang tadi saya sebutkan di awal gitu ya. Kalau di sini malah 5 ya. 5 dari 8 gitu. 5 ini udah sama ASI maksudnya. Ini kan ada breast milk, terus ini ada weight and grain gitu ya. Di sini ada sumber karbohidrat, ini ada sayur dan buah, ini ada protein hewani, ini ada ikan, ada daging gitu kan. Terus ini telur, ini produk olahannya tadi yang saya bilang produk olahan hewani. Terus ini buah, terus ini sayur.
Yang ini kacang-kacangan. Ini kacang-kacangan. Ini ada animal source gitu ya, karena tinggi lemak, kemudian tinggi protein, dan juga zat besi. Ini ada buah dan sayur, ini semuanya dibutuhkan oleh anak-anak usia MPASI. Kemudian di sini disebutkan juga fortified food or vitamin and mineral supplement itu as needed. Jadi nggak mesti ada gitu. Makanan yang difortifikasi dan suplemen vitamin dan mineral itu secukupnya aja, sebutuhnya aja. Karena di sini tulisannya as needed. Misalnya dia punya penyakit klinis yang memang membutuhkan suplementasi vitamin dan mineral, misalnya dia mengalami anemia, tentu dia perlu suplemen Fe gitu ya, atau dia mengalami kekurangan gizi, nah dia kekurangan gizi apa itu perlu diberikan suplementasi. Jadi nggak semua anak harus mendapatkan suplementasi. Hindari pemberian makanan atau minuman yang rendah zat gizinya, gitu. Jajan-jajanan yang gitu ya, gitulah ya, yang akhirnya membuat dia kenyang tapi nggak mau makan lainnya, itu sebaiknya dihindari. Kemudian hindari juga penambahan gula untuk makanan dan minuman yang kita buat gitu. Jadi ini sebenarnya no gula itu ya, itu saran internasional sebenarnya, bukan dibikin-bikin sama konselor gitu. Memang sudah disarankan oleh WHO UNICEF untuk menghindari pemberian gula lebih awal. Nanti bisa kita pending sampai usia 1 tahun ke atas misalnya gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita memadu-madankan aneka bahan makanan ini tuh, itu sudah memberikan rasa pada MPASI-nya. Jadi nggak perlu ditambah penguat rasa juga udah enak. Kemudian ini yang tadi saya bilang ada contoh komposisi bahan gitu ya. Kalau untuk usia 6-8 bulan, estimasi kebutuhan dari MPASI itu cuma 200 kilokalori per hari. Gitu. Kebutuhan dia sekitar 550 kilokalori ya per hari, tapi itu sudah didapatkan dari ASI. Nah, sisanya yang 200 kilokalori per hari ini dipenuhi dari MPASI. Ini untuk setiap porsi dapat disusun dari bubur nasi, ini misalnya bubur nasi atau bubur apapun ya, dari sumber karbohidrat yang lain sebesar ini, kemudian lauk hewaninya 20 gram, lauk nabatinya 10 gram. Ini 20 gram ini biasanya setengah potong porsinya orang dewasa, kemudian ini 10 gram ini kalau tempe ya, kalau tempe ini setengah porsinya orang dewasa, kalau tahu tuh sekitar 25 gram setengah porsinya. Kemudian sayur itu nggak usah banyak-banyak, sayurnya dikit aja, sekitar 1 sendok makan. Terus kemudian minyak 1 sendok teh atau sekitar 5 mili ya, boleh digunakan untuk menumis bumbu, atau kalau misalnya ada yang suka dituangkan langsung juga boleh. Kemudian ini untuk 9-11 bulan, teksturnya sudah naik gitu ya, jadi di sini saya masukkan nasi tim karena kenaikan tekstur itu perlu ya, kenaikan tekstur itu perlu untuk menambah kalori makanannya, dan juga untuk melatih otot-otot rahangnya seperti itu. Kemudian lauk hewaninya agak naik nih, lauk nabatinya masih sama, sayurannya juga masih sama, dan minyaknya juga masih sama. Ini estimasinya sekitar 350 kalori. Ini kalau mau ditambah agak banyak juga boleh ya, tapi jangan sampai bikin kita stres gitu kalau misalnya nggak nyampe segini. Ini sekedar saran aja. Terus 12-23 bulan ini ya, udah di atas 1 tahun, jadi makanannya biasanya udah makanan keluarga. Ini nasinya segini. Terus lauk hewaninya udah setara sama orang dewasa, lauk nabatinya juga udah setara, sayurannya udah mulai bisa ditambah, minyaknya juga sudah ditambah, sudah lebih banyak. Biasanya anak-anak usia segini nih lebih senang makanan yang digoreng. Nah, ini minyak ini terserap ya, bukan hanya yang dipakai seperti itu. Karena kalau kita menggoreng bahan makanan itu ada minyak yang diserap ke bahannya. Nah, ini besar porsinya nih ya.
ini masih saran dari WHO UNICEF juga. Jadi untuk awal mula makan itu bisa diberikan 2-3 sendok teh buburnya itu hingga setengah mangkok. Itu masih cukup, namanya juga perkenalan kan ya. Terus kemudian untuk 9-11 bulan itu sekitar setengah mangkok boleh, lebih juga boleh sebenarnya. Ini biar nggak stres dulu. Aduh, anakku kok nggak makannya nggak banyak ya kayak tetangga sebelah gitu. Jadi kita bisa mulai dari yang minim, tapi terus ditingkatkan seiring kenyamanan anaknya saat sudah mulai menjalankan MPASI gitu. Jadi bukan seterusnya selama 3 bulan begini terus enggak gitu, tapi pelan-pelan ditingkatkan. Kemudian ini 12-23 bulan maksudnya ya, setengah hingga 1 mangkok. Ini teksturnya juga sudah berubah. Ini maksudnya teksturnya masih bubur gitu ya, masih makanan saring gitu, makanan yang lunak. Ini yang udah agak lembek gitu ya. Misalnya nasi tim tadi kalau 9-11 bulan, ini udah makanan keluarga. Ini maksudnya nasi. Nah, ini untuk frekuensi pemberiannya untuk 6-8 bulan kan masih dikasih ASI ya, kasih ASI, terus MPASI-nya boleh 2 kali sehari. Gitu. Jadi nggak mesti langsung 3 kali sehari. Pelan-pelan aja. Terus 9-23 bulan tetap diberikan MPASI. Dan makannya sudah mulai bisa diberikan 3 kali sehari. Boleh dikasih selingan, boleh gitu. Dari sini boleh ditambahkan selingan juga, tapi jangan sampai membuat anak tersiksa dengan kok makan terus gitu karena ibunya sepaneng gitu ya. Sekali lagi kalau ibunya misalnya punya target, aduh harus naik nih berat badannya gitu. Terus memaksa anak sehingga dia trauma, itu juga berbahaya. Kemudian ini jika bayinya tidak diberi MPASI, maka diberikan 4 kali sehari. Ini bukan 4 kali bubur sama nasi, bukan ya. Ini maksudnya contohnya, ini kan 6 bulan kan nggak mungkin makan nasi gitu. Karena ini contohnya misalnya 4 kali sehari makanan saring, atau yang sudah makan biasa, ini 4 kali makan biasa. Ini saran dari WHO UNICEF. Oke, nah untuk GTM-nya. Ayo cepat. Untuk masalah GTM-nya sebenarnya kalau GTM itu seperti yang tadi saya bilang ya, ada yang disebabkan karena faktor klinis, ada yang faktor psikologis, ada juga yang trauma gitu ya. Jadi yang sering saya temui dan pernah saya alami juga itu GTM ketika anak itu sedang mengalami anemia misalnya. Kalau anemia itu kan biasanya di papila lidahnya tuh ada atrofi gitu ya. Jadi putih-putihnya tuh biasanya hilang gitu. Jadi papila-papila lidahnya itu mengalami penyusutan gitu ya, mengalami atrofi sehingga dia kehilangan kemampuan untuk merasakan makanan. Jadi nggak nafsu makan karena makanannya itu nggak berasa nikmat gitu. Jadi itu harus diatasi dulu. Kemudian misalnya bayi sedang batuk pilek, terus dia mengalami kesulitan untuk makan, itu juga bisa menyebabkan GTM. Jadi kita harus lihat nih, anak kita ini lagi GTM karena apa ya gitu. Yang kedua bisa faktor trauma tadi ya, psikis itu bisa mengalami trauma. Misalnya dia pernah dipaksa makan, pernah pernah dicekokin, atau dia pernah dimarahin gitu ya. Ketika nggak mau makan itu bisa menimbulkan trauma. Akhirnya dia GTM-nya berkepanjangan. Tadinya mungkin dia cuma ngerasa sakit gitu karena dia nggak mau makan karena dia sakit. Tapi itu bisa berkepanjangan karena dia mengalami trauma. Gitu. Jadi jangan sampai ketika anak sakit kita memaksakan dia makan sehingga GTM-nya akan menjadi semakin panjang episodenya. Kemudian bisa juga karena faktor pengasuhnya atau ibunya gitu ya sedang memiliki masalah sehingga dia juga kayak ada perasaan perasaan nggak nyaman gitu karena ibu dan anak ini kan hatinya terkoneksi ya selama 9 bulan kok tinggal bareng gitu kan, jadi dia sebenarnya bisa merasakan. Jadi coba kita cek sebenarnya kalau anak kita GTM itu kita harus jeli melihat, kita harus kenal sama anak kita sendiri, ini masalahnya apa sebenarnya, ini
problem anak saya ini apa, dia nggak mau makan apa, kita harus kenali dulu biar kita bisa menentukan solusi yang tepat gitu, bukan kemudian digebyar uyah gitu ya, bukan kemudian disamaratakan. Oh kalau anak nggak mau makan tuh harus dikasih suplemen vitamin gitu kan, penambah nafsu makan misalnya, belum tentu gitu, tergantung masalah dia apa. Gitu, saya kembalikan ke Mbak Iklima selaku moderator. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Masuk tanya jawab, Mbak. Oke. Oke. Silakan Ibu-ibu bagi yang mau bertanya bisa raise hand. Apa sih itu ada pencetan tombol raise hand gitu loh Bu, angkat tangan itu bisa pakai situ dulu atau bisa juga langsung ketik di kolom chat. Nanti saya harap yang saya tunjuk bisa open mic sama open cam waktu bertanya ya. Jadi akan lebih dapat aja gitu feel-nya. Ada dari mana nih? Mbak Mira, Yogyakarta. Silahkan Mbak Mira bisa open mic. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pramita, Mbak Iklima atas kesempatannya. Perkenalkan saya Mira dari Jogja. Saya ingin bertanya, ini kasuistik sekali sebenarnya. Ini seorang tetangga saya. Dia punya putri. Dia punya putri usianya 3 tahun saat ini. Terus dia punya riwayat stunting, BBLR, sama undernutrition. Tuh. Jadi berat badannya saat ini umur 3 tahun ya, itu 10 kilogram, sekitar 10 kilogram kurang lebihnya. Nah, belakangan sekitar sebulan yang lalu ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu itu pernah mengalami kejang tapi tanpa demam gitu. Jadi kejangnya bukan karena shock gitu, bukan karena shock demam. Nah, ibunya ini seorang ibu muda yang dia itu nikah muda gitu, dan memang saya tanyai tidak pernah punya paparan edukasi gizi gitu. Nah, dia tanya ke saya gitu. Nah, saya tanya saya menyampaikannya sebisa saya gitu. Nah ini saya mau minta saran nih Mbak Pramita, bagaimana upaya yang harus dilakukan ibunya itu, apa yang harus dia lakukan. Oh ya, by the way ini anaknya ini masih ASI. Jadi ASInya masih keluar dan belum disapi. 3 tahun ya. Kalau untuk pola makannya gimana, Mbak? Pola makannya ini dia bosenan anaknya, terus ibunya tuh request kemarin itu Mbak bikinkan menu gitu, itu yang nggak pakai mie, nggak nasi, nggak apa tuh bilang, nggak mie, nggak nasi. Terus dia pengen biar anak ini nafsu makannya meningkat gitu. Kayak gitu Mbak. Boleh nanya lagi nggak Mbak untuk ini non sewu kalau misalnya agak pribadi ya, karena ini terkait sama pola pengasuhan ke anaknya sama lingkungan rumahnya. Apakah hubungan bapak ibunya atau anggota keluarga di situ deh itu istilahnya menyenangkankah atau penuh dengan konflik, misalnya sering berantem atau hanya ibunya aja yang pusing mikirin anaknya sedangkan yang lainnya cuek terus memberikan banyak tekanan ke ibunya atau gimana? Ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah ini ya, nggak ada konflik antara orang tuanya ataupun di situ tinggalnya sama kakeknya juga. Cuman memang semua pengasuhan itu diserahkan ke ibu sih. Gitu. Terus bapaknya sekali nggak membantu. Oh, oke. Tapi maksudnya mau ngebantu nggak kalau misalnya di rumah? Mau, tapi karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terus bapaknya cukup peka sebenarnya. Ini anak ini kemarin gini Bu, kayak gitu. Anak ini kemarin ada dia kok bahkan pas kemarin dia mengalami kejang itu,
yang tahu duluan itu bapaknya, kok matanya tuh bola Naik ke matanya tuh naik atas. ke atas, terus bergetar gitu, tapi nggak demam kayak gitu. Itu Tapi udah bapaknya diperiksakan, sudah, ke dokter. sudah. Nah ini belum cerita lagi nih, katanya mau diperiksakan tapi masih menunggu jadwal dengan dokter anaknya kayak gitu. Oh, di Jogja juga sebenarnya mungkin nanti apa ya, kalau udah konsul ke dokternya nanti kita bisa ngobrol lagi ya, karena saya juga posisinya nanti akan banyak di Jogja juga. Ini kayaknya enaknya ketemu langsung ya, karena ini memang harus ini lebih tepatnya sebenarnya kalau kita ngobrol langsung sama keluarganya, kalau bisa sama bapak ibunya, karena pertama ini kan orang tuanya, ini keren banget sih, tetangganya aware gitu ya, tetangganya mau apa namanya, peduli dan mau membantu apa masalah, padahal ini kan bukan masalahnya Mbak Mira ya, tapi masalah dari tetangganya gitu, dan Mbak Mira itu mau gitu loh untuk bantuin, mau ikut pusing. Ini kan pusing juga sebenarnya gitu ya, kalau anak orang tapi saya Mbak Mira yang mikirin gitu ya, jadi ikutan pusing sendiri. Sebenarnya ini oke banget kalau lebih nyamannya kalau kita bisa ngobrol sama caregiver-nya langsung, terutama sama orang tuanya ya, karena mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat dari luar gitu, dan ini lebih tepatnya kalau kita tanyakan langsung ke dokter, karena ini ada tadi kalau nggak salah ada riwayat stuntingnya gitu ya, terus juga apa namanya, ada picky eater-nya gitu. Kita nggak tahu gimana orang tuanya membiasakan dia gitu ya, apa namanya, melakukan stimulasi ke anaknya itu seperti apa. Ini biasanya kalau saya, mungkin Mbak Umami yang udah pernah ngerasain ya, gimana saya menggali sampai ke dalam-dalamnya. Ini anak kenapa nggak mau makan, itu pasti ada awal mulanya. Entah itu faktor apa namanya, faktor mekanis atau faktor klinis, itu bahkan sampai faktor psikologis ibunya biasanya itu akan tergali gitu, dan akan kelihatan sebenarnya masalah anak ini di mana gitu. Yang paling pertama sih kita memang harus lihat kurva pertumbuhannya. Apakah selama ini kurva pertumbuhannya baik gitu kan? Jangan-jangan anak ini weight faltering gitu ya. Jangan-jangan anak ini memang sudah kekurangan gizi dari awal, misalnya entah itu dari kandungan atau mungkin dari ketika dia sudah lahir gitu ya. Biasanya kan ada ibu yang kekeh menyusui gitu ya, apalagi dia bisa menyusui gitu kan, dia bisa menyusui dengan lancar, nggak ada masalah, terus kemudian dia pede aja menyusui, tapi misalnya dia pola makannya kurang baik, akhirnya anaknya kekurangan nutrisi, akhirnya anaknya kekurangan gizi gitu kan ya, akhirnya anaknya mengalami weight faltering justru karena keawaman ibunya tadi. Jadi sebenarnya dia kurang gizinya ini udah lama gitu, tapi nggak ketahuan gitu, karena misalnya ibunya nggak bisa baca kurva pertumbuhan, ibunya nggak pernah ngisi kurva pertumbuhan, mungkin nggak pernah tahu kondisinya dari awal gitu, sehingga itu kan proses penyembuhannya itu kan panjang ya, ada banyak hutang yang harus dibayarkan ke anak ini gitu. Jadi ini harus digali dulu semuanya. Ntar kita meet up di Jogja ya Mbak Mira ya. Mungkin ya boleh Mbak. Kita ini bisa ngobrol lebih lanjut. Mbak Mira kebetulan di mana Jogjanya? Di ini Jogjanya saya dekat malah jadi cerita ya. Kadipiro. Oh, Kadipiro. Oke. Kalau Iya. saya sih kan ngajar di Alma Ata ya Mbak. Nanti kita bisa janjian lah di tengah-tengah ya. Oke. Iya. Siap. Oke. Sip Mbak Mira, ntar kita lanjut lagi ya di Japri. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama Mbak. Monggo Mbak Iklima lanjut ke Mbak siapa tadi, Mbak Ita Via. Via. Mbak Ita dulu. Siapa? Oh, Mbak Ita, sorry. Oke, yang ini udah ganti lagi ya chat. Oke, silahkan Mbak Ita. Mbak Ita, terima kasih. Monggo Mbak Ita. Saya baca. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita. Ya, Mbak Mita. Jadi pertanyaan saya sebelumnya perkenalan, nama saya Ita dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan kan waktu itu ketika anak sulung saya umur 1 tahun itu punya dari dokter itu
dikasih resep eliminasi makanan ya, karena pencernaannya yang sensitif. Jadi kalau makan misalnya makan pepaya mulai jadi sembelit gitu kan. Oke. Terus akhirnya disuruh eliminasi makanan sampai usia 3 tahun. Terus dokternya bilang kalau ini anak nggak bisa gemuk ya Bu gitu. Jadi saya belum sempat nanya kenapa Dok gitu kan. Nah ini kalau boleh tahu ini kenapa ya Mbak, kalau kenapa kok nggak bisa gemuk. Nah sekarang ini anak sulung saya udah usia 8 tahun. Itu Kalau tadi pertama dia ada sensitif terhadap makanan tertentu ya, atau bisa kita sebut dia alergi mungkin, intoleransi lah ya, intoleransi makanan tertentu. Itu cuma pepaya aja atau misalnya ada produk-produk lainnya misalnya sumber protein atau makanan yang dibuat dari bahan apa gitu? Nah, ini kan waktu itu kan belum ketahuan, jadi akhirnya dokternya itu menyarankan eliminasi makanan, jadi ada kayak ayam, telur, nggak boleh, jadi bolehnya dari yang ikan tawar, tahu, tempe, terus sayurannya juga paling bayam, terus wortel, kalau tomat jangan, buah-buahan juga terbatas juga gitu, paling bolehnya melon, kayak gitu. Jadi banyak banget sebenarnya waktu itu yang eliminasikan. Iya, yang dipantang. Nah itu kenapa ya Mbak nggak bisa? Terus kalau dari pola makan anaknya sendiri gimana? Apakah emang anaknya itu ketika dipantang itu terus dia jadi nggak mau makan, atau dia tetap ya udah saya makan apa aja yang ada? Kalau dari ini yang dulunya itu dia mau makan, cuman kayaknya kok susah buat naikin berat badan memang gitu, jadinya susah. Dia makan banyak dan sering sampai tetangga tuh bilang, kok makan mulu sih? tapi badannya masih aja kecil-kecil aja gitu. Oke. Iya, gitu. Ada keluarga yang punya riwayat penyakit tertentu mungkin? Tertentu misalnya alergi gitu ya Mbak ya? Enggak sih, mungkin pernah didiagnosis hipotiroid atau hipertiroid atau apa gitu, penyakit hormonal. Kayaknya nggak ada Mbak, nggak, paling diabetes ya. Dari diabetes, oke. Cuma diabetes saja yang nggak ada yang lain? Iya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya yang pertama nih masalah gendut gak gendut ya. Tadi yang di awal saya bilang gitu ya, ketika kita memberikan makan anak, jangan kasih beban ke dia bahwa dia harus makan supaya gendut. Jadi kita memberikan dia makan untuk memberikan dia gizi yang dia perlukan gitu kan, zat gizi yang dia perlukan. Udah itu aja gitu. Itu aja dulu, maksud saya itu aja dulu, supaya dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya gitu ya. Kita nggak perlu ngejar apakah ini anak ini harus gendut, karena gendut itu belum tentu sehat, kurus belum tentu sakit gitu ya. Yang penting anak ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Alhamdulillahnya anaknya Mbak Ita ini masih senang makan gitu ya, masih makannya nggak bermasalah. Untuk masalah intoleransi makannya saya nggak tahu, karena saya nggak tahu dokternya pakai penilaian bagaimana gitu ya. Saya nggak tahu metode penentuan yang dipakai, kenapa nggak boleh makan ini, kenapa nggak boleh makan itu. Mungkin dengan anamnesisnya gitu ya, kalau anaknya makan ini kok tiba-tiba begini, kalau anaknya makan itu tiba-tiba sembelit misalnya, dan lain sebagainya mungkin ya gitu, karena saya juga nggak tahu riwayat awalnya gitu. Nah, memang ada beberapa anak yang dikasih dikasih ujiannya itu adalah intoleransi terhadap makanan tertentu. Teman saya juga ada. Dan itu memang sudah kalau dia periksanya ke dokter yang subspesialis pencernaan ya. Jadi dokter anak dengan subspesialis pencernaan, dan dokternya menyampaikan bahwa anak ini memang punya intoleransi terhadap makanan tertentu, dan mungkin kalau untuk gendutnya itu untuk berat badan yang harus berlebih itu anak ini memang nggak bisa gitu ya. Bisa jadi itu faktor hormonal gitu. Bisa jadi itu masalah hormonal atau entah ya masalah yang terkait dengan kromosom atau genetis gitu. Kita kurang tahu. Yang pasti itu harus dibuktikan dengan cek lab yang lebih mendalam. Dan itu tentunya biayanya nggak sedikit gitu ya kalau kita harus cek DNA dan lain sebagainya. Jadi kalau saya bilang itu kenapa
Ya sebenarnya dokter subspesialis yang lebih tahu. Nah, fokus kita sekarang memenuhi kebutuhan gizinya aja. Jadi kita jangan fokus ke supaya dia gemuknya gitu kan. Gimana nih kok nggak bisa gemuk? Jangan, nanti kita berhenti di situ gitu. Kita berhenti di situ terus nanti malah anaknya itu malah ketularan gitu. Malah kena aura negatif karena kita stres sama aduh anak saya nggak bisa gemuk, nanti kalau dikatain gini, jangan. Kita positive thinking aja, Misalnya kita, anak saya dibilang nggak bisa gemuk, nggak apa-apa, yang penting dia mau makan. Yang penting dia dikasih beraneka ragam macam bahan makanan berzat gizi tinggi, itu dia mau, udah pokoknya kita support semangat kita di situ aja gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita stuck sama kata-kata anak ini nggak bisa gemuk gitu kan, anak ini nggak boleh makan ini, anak ini nggak boleh makan ini gitu, jangan gitu ya. Jadi ya sudah, kita cari apa yang bisa dia makan, kita masih bisa memberikan dia zat gizi dari mana, kita fokus di situ, dan kita harus tetap happy, kita harus tetap positive thinking, kita harus tetap optimis. Anak saya sehat, anak saya bisa tumbuh dan berkembang secara sempurna. Terus kita minta sama Allah supaya Allah memberikan kita hikmah dari kejadian ini, Allah kuatkan kita dan tambahkan ilmu kepada kita melalui anak kita ini. Tuh. Gitu Mbak Ita. Ada lagi yang mau dikonfirmasi mungkin? Insya Allah, iya. Jazakillah ya Mbak Mita. Iya, Mbak Yati. Ada lagi Mbak Iklima? Ya. Banyak, Mbak. Jangan sedih, Mbak. Banyak banget. Ibu Martini, Depok. Bagus banget nih kayaknya pertanyaannya. Silahkan Ibu Martini dari Depok. Ya, silahkan Bu Martini. Ya. Assalamualaikum Mbak Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau tanya, untuk vitamin zat besi, apakah itu mutlak diperlukan bagi bayi prematur? Bisa nggak itu vitamin zat besi itu diberikan tanpa harus ke DSA dulu, tanpa harus ke dokter anak dulu, atau resep dokter. Jadi kita langsung beli aja gitu di apotek, terus kita langsung berikan gitu ke anak. Itu apakah itu bisa? Karena anak saya ini lahirnya prematur, sekarang usianya sudah 9 bulan, tapi berat badannya masih 7 kilo. Itu sih saya sih alhamdulillahnya bersyukur sih berat badannya udah segitu, karena memang menaikkannya kan lumayan susah ya waktu awal-awal gitu. Nah makanya kalau pengalaman dari kakaknya dulu yang pertama yang kedua juga sama-sama prematur, dan BB lahirnya itu jauh lebih rendah dibandingkan anak saya yang sekarang. Jadi dia terpantau gitu sama dokter anak, karena yang terakhir ini saya rasa sehat-sehat aja, jadi saya jarang gitu ke dokter anak gitu. Terus juga kalau misalnya imunisasi juga jadinya cuma di bidan aja gitu, dan kalau ke bidan saya suka lupa gitu nanyain, oh iya vitamin zat besinya lupa ditanyain tadi ke bidannya gitu. Itu jadi gimana Mbak Mita? Makasih. Iya, sama-sama. Mbak, usia hamilannya berapa waktu lahir? Waktu lahir 34. Oh, 34. Berarti usia kronologisnya sekarang itu berapa tuh? Berapa? Sekarang 9 bulan. Lahirnya 34 ya, berarti selisihnya berapa? 4 minggu ya? 1 bulan. Berarti usianya harusnya 8 bulan ya sekarang ya. Ya, jadi memang untuk kalau untuk zat besi itu udah ada rekomendasi dari IDAI ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu bisa diberikan sejak usia 4 bulan. Seingat saya kalau untuk anak BBLR itu bisa diberikan dari 0 bulan gitu. Terus ada sarannya berapa mili, dan itu bisa dikasih langsung sebenarnya. Bisa dibeli tanpa resep. Tapi gini, itu kan di situ itu dosisnya dosis preventif ya, dosis prevensi gitu, dosis pencegahan kalau yang dari IDAI itu. Nanti mungkin bisa di search ya, di googling gitu, IDAI rekomendasi zat besi gitu. Itu udah banyak tersebar sih sebenarnya, dan memang biasanya disampaikan sama dokter-dokter spesialis itu tabelnya gitu. Misalnya usia sekian pemberiannya berapa mili, usia sekian pemberiannya berapa mili. Itu setahu saya ada. Nah, kalau untuk terapi, untuk dosis terapi itu perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak, karena saya pengalaman punya anak yang anemia ya, itu dosisnya beda dengan dosis yang
prevensi itu tadi. Nah, saya ini pengalaman saya, anak saya itu lahirnya nggak prematur, jadi dia matur ya, lahirnya 39 minggu, tapi BBLR. Gitu. Waktu itu dia BBLR. Dan saya juga nggak tahu kalau anak BBLR itu harusnya dikasih usia mulai dari usia 0 bulan. Karena pertama waktu itu DSA-nya nggak bilang, gitu. DSA-nya nggak bilang. Apalagi dia waktu itu kurva pertumbuhannya tuh oke-oke aja. Jadi walaupun dia BBLR, dia bisa ngejar. Dia bisa ngejar ketinggalan berat badannya dengan anak-anak yang berat badan lahirnya bahkan 2 kali lipat ya dari dia ya. Anak saya kan lahirnya 2,1 kilo gitu. Di usia ke-3 atau 4 itu dia bisa sama dengan yang lahirnya itu 4 kilo gitu. Jadi waktu itu kita nggak worry gitu, masih ASI eksklusif kan, ASI eksklusif terus berat badannya naiknya banyak gitu, terus dia bisa mencukupi kebutuhannya dia dari ASI gitu. Kita nggak curiga dan kita juga lupa gitu, dokternya pun lupa gitu, dokternya juga ya saya nggak tahu lupa atau memang nggak perlu gitu ya, saya nggak ngerti gitu kan. Pokoknya dari dokter-dokter anak yang saya kunjungi mereka nggak ada yang pernah menyarankan untuk pemberian zat besi. Terus kemudian dramanya baru dimulai justru ketika dia MPASI udah bulan ke-3 kalau nggak salah gitu. Jadi awal-awal MPASI berat badannya mulai naiknya mulai stuck nih, mulai nggak sesuai KBM gitu kan. Tapi saya masih nggak sadar karena saya pikir oh ini anak GTM karena mungkin karena sayanya terlalu sepaneng sama teori gitu kan. Saya terlalu teoritis sehingga ke anak itu jadi nggak nyaman gitu kan. Terus saya juga harusnya naik tes gitu ya, biasalah pengalaman ibu pertama kali gitu kan ya, terlalu takut anaknya nggak mau, akhirnya anaknya nggak mau beneran gitu, makanya lumayan susah waktu itu. Terus karena saya curiga nih sama berat badannya di usia 8 bulan, saya cek. Saya justru nggak ke dokter anak dulu waktu itu dengan alasan menghemat biaya. Saya ke lab dulu, saya cek dulu darahnya, baru saya ke dokter anak bawa hasil labnya. Dan itu dalam 1 hari gitu. Saya waktu itu kayak ya udah nekat aja gitu. Pagi saya ke lab, hasilnya diambil, belum saya buka, langsung saya bawa. Udah saya buka sih, terus langsung saya ke dokter gitu kan. Terus saya bilang, "Dok, ini hasilnya saya minta saran gitu." Dokternya belum nyuruh tes hemoglobin, saya udah bawa duluan gitu. Terus dokternya ini tinggal dia lihat gitu kan, oh ya anemia gitu, langsung dia kasih saran terapi gitu. Jadi waktu itu anak saya dapat dosis terapi gitu ya, dan itu harus berkonsultasi sama dokter spesialis anaknya karena dia yang lebih tahu gitu kan. Tapi kalau kita ada kecurigaan, kita bisa tanya gitu, kita bisa konsultasikan ke dokter spesialis anaknya. Dan kalau bisa diberikan tanpa resep sebenarnya bisa gitu ya, dengan dosis prevensi itu udah disarankan dari usia 4 bulan. Sebenarnya bayi saya itu udah pernah saya kasih di usia 4 bulan tapi dia nggak suka gitu. Jadi saya beli satu merek dan ternyata dia nggak cocok sama rasanya. Itu sempat saya omongin ke dokter spesialis anaknya waktu mulai terapi itu ya, "Dok, saya pernah ngasih tapi sama dia dilepeh gitu. Terus habis itu saya nyerah, nggak saya kasih lagi. Sepertinya kesalahan saya di situ." Terus dokternya nanya, "Pakai merek apa, Bu?" gitu. "Pakai merek ini." Terus dokternya bilang, "Oh iya, merek itu tuh cenderung tidak disukai anak-anak," kata dokternya gitu. Saya saranin, "Ibu pakai ini deh, rasanya lebih manis," gitu kan. Terus akhirnya saya cobain gitu pakai merek yang disaranin dokter itu, bener anaknya suka gitu. Jadi setelah itu saya terapi 3 bulan, HB-nya naik, normal, nafsu makannya kembali. Nah ini contoh satu anak yang GTM karena faktor klinis gitu, karena dia mengalami anemia. Ini mudah-mudahan anaknya nggak GTM kan? GTM nggak, Mbak? Anak saya alhamdulillah nggak GTM, dia doyan sama makan gitu. Makanya saya pikir ini kenapa, apakah diperlukan juga nggak untuk zat besinya gitu. Ya, Itu sih Mbak Nita. saran saya sih coba aja konsultasi sama DSA-nya dulu ya, disertai dengan data-data kurva pertumbuhannya, terus cerita tentang riwayatnya gitu, apakah diperlukan gitu. Atau mungkin kalau mau dikasih mau dikasih yang dosis prevensi juga boleh. Itu juga ada sarannya pemberiannya berapa kali seminggu gitu di tabelnya. Oh gitu.
Ya, ya, jazakillah khair Mbak Mita Iya, jawabannya. Ya, selanjutnya ada Mbak siapa nih tadi? Mbak Suci. Ini bagus juga Mbak Via tadi itu, Mbak Via kelewat nggak tuh? Apa udah nanya Mbak Via? Mbak Suci dulu, Mbak. Oh, Alhamdulillah oke. nyatet Mbak secara urutan. Oke. Mbak Suci dulu di Semarang. Bagus nih pertanyaannya. Silakan Mbak Suci. Iya, terima kasih, Mbak. Suara saya jelas nggak ya? Kedengeran Mbak Suci, kedengeran jelas sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan pas nenen, jadi kameranya saya off kan. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Ya, ini mau tanya Mbak Mita, misal anak sudah mengalami trauma makan, itu solusinya gimana ya, Mbak? Padahal baru mulai Baru mulai MPASI ini, baru mulai makan, baru 6,5 bulan. Biar traumanya gimana tuh? Gitu. Jadi kalau mau disuapin makan gitu udah nangis, udah nggak mau gitu. Tapi kalau dipegangin makanan gitu apa gitu dimakan. Oke, boleh diceritain nggak awal mulanya Mbak Suci merasa bahwa dia mengalami trauma? Awal mula itu ketika awal mula tuh anak saya kasih makan di usia 5 bulan karena sudah siap untuk makan, sudah memenuhi, dia udah katanya dokter sudah mulai boleh makan. Itu awal mula pakai fortifikasi yang pakai menu pisang itu mau, tapi pas saya ganti pakai menu menu homemade gitu, dia mulai menghindar, nggak mau makan gitu karena nggak enak, nggak suka atau gimana, saya kurang paham. Terus lama-lama saya tetap usaha terus pakai homemade gitu terus, karena saya pikirnya kalau pakai fortifikasi takut pengawet atau apa gitu, Mbak. Terus sampai pokoknya awal mulai itu sukanya pisang. Terus kata dokternya kalau misal menu tunggal itu nggak boleh, Bu, harusnya menu komplit, menu ada karbohidrat, ada protein dan kawan-kawannya. Nah, lalu ya saya usahakan terus pakai menu homemade. Tapi lama-lama ketika saya nyuapin itu kok susah sekali, malah semakin menangis. Jadi ada kepaksaan gitu, Mbak. Harus makannya tuh pakai terpaksa gitu. Takutnya nanti dia trauma. Nggak doyan makan karena saya paksa gitu takutnya. Sampai sekarang dari awal 5 bulan sampai sekarang 6,5 bulan. Saya harus gimana? Ya, Mbak Suci bikin MPASI homemade-nya seperti apa? Pernah diicipin MPASI-nya? Pernah ya, hambar gitu sih. Oke, masak apa aja, Mbak? Isinya apa aja MPASI-nya? Awal mula itu saya pakai daging cincang gitu, Mbak, pakai daging cincang, pakai saya tim gitu campur, terus saya saring pakai beras nasi gitu, terus sayur, terus pakai bawang putih, bawang merah saya tumis gitu seperti biasa gitulah. Kalau homemade gitu dia bau-bau yang nggak suka bau-bau udah nggak pakai daging, nggak pakai bawang putih, nggak pakai bawang merah, masih aja nggak mau. Saya nggak pakai keju, masih aja nggak mau kan. Saya pakai ini keju sama butter itu. Tak cobain semuanya awal-awal, ternyata menolak. Terus kejunya saya kurangin, nggak pakai keju. Nggak suka lagi, saya kurangin lagi, nggak pakai butter. Terus dagingnya saya kurangi, nggak diganti pakai ayam gitu, masih aja nggak mau. Memang gara-gara awal mula MPASI emang nggak suka makan nasi. Tapi kalau makan fortifikasi kayak pisang, biskuit pisang gitu mau. Cuman kalau fortifikasi yang bubur bayi itu nggak mau. Itu kenapa ya, Mbak? Pokoknya yang rasanya pisang dia mau. Yang rasanya gurih. Kalau apa yang mau? Pisang. Selain pisang, mungkin rasa ubi gitu dia mau nggak? Ubi merah. Ubi belum saya coba sih. Kacang hijau? Kacang hijau? Baru mau dicoba. Tapi pakai biskuit itu kan snack ya, Mbak. Maksudnya tidak memenuhi kebutuhan kalorinya kalau biskuit gitu, Mbak.
Mbak Suci sendiri sejak waktu mulai hamilnya biasanya makannya apa? Suka makan apa? Suka makan yang manis pokoknya. Nah, itu kuncinya, Mbak. Di situ letaknya. Jadi anak itu mulai mengenal rasa makanan itu sejak dalam kandungan. Saya udah ngincer itu sebenarnya tadi. Ini anak kayaknya suka makanan manis. Makanya saya tanya ibunya waktu hamil sukanya makan apa. Oh gitu. Berarti Itu. komitmen saya bikin manis. Takutnya nanti kalau makan manis dari awal, takutnya kelebihan gula. Nggak gitu juga sih. Tadi kan adding sugar ya. Jadi sebenarnya makanan-makanan itu juga ada yang begini. Jadi sebenarnya saya tidak menyarankan dia makan manis terus. Tapi gini, itu yang tadi ibunya kurang peka. Itu yang tadi ibunya kurang peka. Pertama, nggak dilihat dulu, nggak diingat dulu ibunya kebiasaan makannya seperti apa. Apakah ibunya suka makan makanan yang dia berikan? Jadi gini, masalah GTM anak karena faktor rasa ini juga sangat sering terjadi. Sering banget terjadi. Jadi dulu ada ibu yang datang ke saya, bukan datang sih ya, WA saya, anaknya usia 8 bulan. Usianya 8 bulan, terus ibunya stres karena anak ini tuh nggak suka sama makanan yang diberikan ibunya, gitu kan. Jadi, Mbak, saya stresnya, anak saya ini nggak mau makan, kalau saya kasih makan dia nggak mau. Emang yang dikasih apa, Bu? Nasi, bubur nasi sama ati ayam apa ati sapi gitu sama sayur bayam. Diapain ya gitu, diapain ya gitu kan, ya kalau buburnya dibubur gitu ya, terus sayurnya direbus kemudian sama ati ayamnya di apa, saya nggak tahu itu dikukus atau direbus gitu. Itu aja. Terus itu aja, iya itu aja, nggak ada bumbunya, nggak ada, kata dia gitu. Kalau Mbak suruh makan itu, saya bilang gitu ya, kalau ibunya disuruh makan itu mau nggak? Nasi ati ayam sama sayur bayam plain semuanya, dibejek-bejek terus suruh makan. Mau nggak? Saya bilang gitu. Ya enggak lah, nggak enak. Iya itu. Kenapa anaknya nggak mau? Karena ibunya aja nggak mau. Gitu. Ibunya aja enak, apalagi bayi gitu kan. Mereka ini sedang belajar loh. Mereka ini sedang belajar makan. Dan mereka itu, ya mereka bayi. Mereka belum bisa ngomong banyak, belum bisa protes banyak. Tapi sebenarnya mereka tuh pinter. Mereka tuh tahu gitu. Mereka kan juga manusia yang punya hati, punya rasa gitu ya, walaupun ini bukan candil serious bad gitu kan ya. Tapi mereka itu sebenarnya punya perasaan bahwa saya suka yang ini, saya nggak suka yang itu gitu kan. Mereka punya preferensi gitu, dan itu biasanya sangat dipengaruhi dengan kebiasaan makan ibunya semenjak mengandung anaknya gitu. Kita cek lagi coba, apa dulu kita suka makan apa ya, kita coba yang itu. Tapi bukan berarti kemudian seterusnya itu enggak. Membuat dia nyaman aja dulu, membuat dia nyaman dulu, kemudian nanti pelan-pelan baru kita arahkan. Memang rasanya misalnya cenderung ke arah manis gitu ya. Apa namanya, misalnya karbonya pakai ubi kan rasanya cenderung manis ya. Ubi, terus misalnya pakai waluh gitu, terus apa namanya, misalnya wortel gitu, sayurnya pakai wortel, itu kan rasanya lebih cenderung ke arah manis dibandingkan dengan kita misalnya pakai keju gurih, sedangkan mungkin ibunya juga nggak terbiasa makan keju atau nggak suka pakai keju gitu. Terus juga apa namanya, mainan bumbunya gitu ya, kaldunya gitu juga. Jadi jangan misalnya pada beberapa kasus saya temui gitu ya, anak-anak itu enggan makan karena memang makanannya kurang berasa. Bikin rasa makanan itu sebenarnya nggak perlu pakai garam, gula, dan lain sebagainya. Bumbu-bumbu dapur kita itu banyak yang memberikan rasa enak kok. Misalnya kemiri itu kan bikin rasanya gurih gitu ya, bisa kita ulek gitu. Terus bawang putih, bawang merah itu sebenarnya lebih keluar rasanya kalau digerus gitu, kalau diulek gitu, atau digeprek dulu terus dicincang-cincang, dibandingkan dengan hanya diiris tipis-tipis kemudian ditumis, itu nggak keluar minyak atsirinya, itu nggak keluar. Jadi digeprek dulu, dicincang-cincang kecil, terus kemudian ditumis, itu lebih enak gitu, lebih keluar rasanya dan lebih memberikan aroma. Tapi ini berlaku pada anak yang suka gurih ya, gitu kan. Kalau misalnya manis, kita bisa arahkan dia misalnya dengan penggunaan tomat, gitu kan, itu biasanya memberikan rasa manis gitu. Wortel gitu ya. Terus jangan lupa kalau misalnya kita ngerebus apa namanya, protein hewaninya,
kuahnya jangan dibuang, air rebusannya jangan dibuang, karena itu juga bisa memberikan rasa ke MPASI. Jadi bisa dicampurin untuk kuah buburnya seperti itu. Bukan berarti ya terus kita terus-menerus kasih dia pisang gitu, enggak. Kita sesuaiin aja, tapi kita bikin dia nyaman dulu. Kalau misalnya anak ini udah misalnya trauma karena pernah dimarahin atau dipaksa, kita yang harus kita lakukan pertama kali adalah minta maaf, kemudian jangan diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, kita coba simulasikan ke diri kita. Kita suka makan apa? Sebenarnya MPASI yang paling oke itu bukan yang mirip kayak yang ada di Instagram. Bukan yang mirip dengan postingan-postingan orang di Instagram. Tapi yang paling mendekati makanan keluarganya. Keluarganya biasanya makan apa? Nah, itu yang dikasih ke anaknya. Kalau saya pribadi bikin MPASI itu ngikutin apa yang dimakan sama orang di rumah hari itu. Misalnya hari ini saya mau makan opor ayam, menu MPASI-nya itu ya yang mirip sama opor ayam. Atau hari ini saya mau makan sayur bayam pakai ayam goreng sama tempe misalnya, ya itu juga menu MPASI-nya. Jadi bukan MPASI anak itu nggak perlu dispesialkan di luar makanan keluarga gitu. Satuin aja, cuma nanti misalnya sebelum kita tambahin lada, sebelum kita tambahin bumbu-bumbu lainnya gitu ya, itu kita pisahkan dulu gitu. Jadi kalau saya kan memang nggak pakai penguat rasa ya. Jadi biasanya saya ngambil kaldunya itu dari protein hewaninya. Saya rebus dulu, saya ambil kuahnya itu buat kaldunya gitu kan. Nah, itu juga yang saya pakai untuk MPASI anak saya. Jadi apa yang kita makan sama sebenarnya. Jadinya anak juga lebih dekat lebih dekat dengan apa yang pernah dia kenal gitu. Ketika kita dulu hamil gitu kan, kita kan memberikan makanan dia lewat plasenta ya. Apa yang kita makan kita kasih ke dia. Dia mengingat loh, dia merekam. Oh ya, saya suka makanan saya sudah merasakan makanan ini terus sampai kita menyusui kan. Kita menyusui apa yang kita makan, dia juga ngerasain lewat ASI-nya gitu. Jadi itu terekam sampai kemudian MPASI. Saya dulu pernah ketemu ibu kayak gini juga, maksudnya ibu yang nggak tahu gimana cara bikin anaknya mau makan daging. Jadi waktu itu beliau datang ke saya itu pengen supaya anaknya bisa makan daging. Tapi setelah saya gali, ibunya ini punya trauma makan daging dan nggak pernah makan daging lagi. Ketika hamil nggak pernah, ketika menyusui nggak pernah. Anaknya MPASI dipaksa makan daging, dan anaknya nggak mau, ibunya stres. Akhirnya berlarut-larut lah itu GTM-nya si anak. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan sekarang udah ketemu, nanti pelan-pelan bisa bisa klik gitu sama anaknya. Oh ya ternyata anak saya sukanya ini. Mulai aja dengan memberikan apa yang biasa dimakan di rumah, Mbak. Jadi misalnya kita ini makan masak. Iya, Mbak. Nah, ini kalau misal sudah terlanjur terbiasa dia kalau suka makan pakai sendok tuh suka langsung nangis gitu. Kemarin sudah Kasih pernah tangan. saya coba. Iya, Mas. Kasihnya pakai tangan. Nggak apa-apa. Nah, kalau posisi pakai tangan, posisi 6 bulan kan masih lomet gitu ya, Mbak. Terus untuk masukinya ke mulutnya juga susah, pasti jatuh-jatuh terus gitu. Ya kan ini kan masih perkenalan ya Mbak. Pertama mungkin dia trauma dulu sama sendoknya gitu. Kita juga sebenarnya kita nggak tahu nih sebenarnya anak ini nih traumanya apa. Kalau saran saya sih nggak perlu langsung berarti anak ini nggak mau pakai ini gitu. Kita coba dulu, kita coba dulu. Oh ini anak ini sebenarnya masalahnya di mana sih? Dia nggak sukanya sama sendoknya atau sama menunya. Nah, kan sebenarnya kalau sudah masuk ke mulut tuh sudah padahal nggak dihuek gitu, nggak ditelan suka. Maksudnya apa yang di ini tuh suka. Kemarin ini tadi pagi saya coba ikan kembung sama nasi sama sayurnya wortel. Sudah cukup itu aja saya ini saring gitu. Mau kalau pas ditelan gitu nggak dilepeh. Cuman harus prosesnya tuh lama sekali, dari lebih 30 menit, takutnya dia waktu 30 menit sudah bosan, ngantuk, dan nggak mau makan. Pasti sisa kalau makan gitu, Mbak. Sudah pernah coba lagi kentang sama jagung, sudah cukup itu aja, itu kan manis.
sama wortel itu kan manis. Itu juga sama nggak mau karena sudah terbiasa dia kalau makan pasti nangis. Takut dari nangis itu jadi kita tuh kayak pemaksaan gitu Mbak. Jadi Nah, itu karena pemaksaan. Makanya mulai sekarang minta maaf dulu. Maaf ya nak, kemarin ibu belum paham sama kamu, ibu belum ngerti gitu. Setelah itu tidak diulangi lagi. Nanti anaknya merasa dihargai, kemudian dia juga nanti akan belajar sama-sama seperti ibu dan anggota keluarga lainnya yang juga belajar memahami bahwa anak bayi ini juga harus dihargai, diapresiasi. Seperti itu. Jadi jangan takut. Ya, kalau sekali makan gitu cuma 2 sendok atau 3 sendok gitu kan kira-kira mencukupi nggak ya Mbak kalau misal kita fokus ke mengatasi traumanya dulu aja, Mbak. Kita membuat nyaman dulu. Jadi jangan langsung fokus, aduh anak ini harus segini, harus ini, jangan. Itu kita sendiri udah memberikan beban berat ke dia, ke diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus mengatasi diri kita sendiri dulu. Kita harus selesai sama diri kita sendiri dulu. Kita ini ngasih makan dia buat apa? Gitu. Kita harus itu dulu. Kita harus ngelurusin niat kita dulu. Apakah kita ini mau ngasih dia gizi atau kita mau ngejar berat badannya, gitu. Nah, kalau misalnya fokus yang ngejar berat badan, singkirin dulu. Kita fokus dulu kita selesaiin masalahnya satu-satu, gitu. Jangan langsung dibruk semuanya. Udah trauma, ngejar berat badan, ini itu nggak akan ada yang selesai karena kita cuma ngumpulin masalah, tapi kita fokus ke mengatasi masalahnya satu-satu dulu. Mana nih yang paling bisa diatasi? Minta maaf dulu. Kedua, habis minta maaf, kita bikin menu yang yang mendekati keluarga. Terus kemudian habis itu apa lagi? Jadi satu-satu. Terus kalau memang perlu yang diatasi ibunya dulu yang diatasi. Trauma ibunya dulu yang diatasi, bukan sibuk anak saya nih begini, anak saya begini. Tapi ibunya sendiri sebenarnya tuh menyimpan banyak trauma yang belum dia maafkan. Gitu. Itu nanti kebawa ke anaknya. Jadi anaknya juga nggak nyaman gitu kalau sama ibunya, rasanya sepaneng loh, kayaknya aku ini berada di tengah suasana yang mencekam saat bersama ibu gitu. Jadi ibunya dulu yang harus diatasi. Iya. Gitu. Ya, gitu Mbak Suci. Nanti kalau misalnya butuh konsultasi lagi, bisa japri. Iya, saya ya siap. Ya, terima kasih banyak. Oke. Makasih Mbak Suci pertanyaannya. Yang dialamin Mbak Suci itu dialamin juga kok sama saya. Dan solusinya kata Mbak Mita bilang, jadi saya minta maaf dulu. Aduh maaf ya deh, gitu-gitu. Ambil memehek-mehek gitu. Tapi jangan cuma drama ya. Benar-benar minta maaf. Ya, anaknya solusinya itu gitu. Padahal dulu nggak konsul ke Mbak Mita ya, mengikuti feeling dan petunjuk Allah aja sih. Oke, Mbak Mita kita ada iklan dulu. Silakan kalau Mbak Mita mau minum ngopi-ngopi dulu rebahan bisa karena akan ada siap. Dulu kita kembalikan ke MC Mbak Lulu, silakan. Baiklah, seru. Mohon maaf, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Bu. Sudah penanya, siapa tadi ya? Tenang aja, nanti setelah itu kan bisa bertanya lagi untuk Mbak Purwaning Tias Lisa, Mbak Fia, sama Mbak Mutri Aini. Kita saksikan dulu sponsor yang akan lewat berikut. Baiklah, wah seru sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Sebelum melanjutkan keseruan kita pada hari ini, kita mau lihat iklan sebentar ya untuk sponsor kita pada hari ini. Baiklah, ini dia sponsor kita. Acara ini
Ya, acara ini disponsori oleh Keluarga Cinta Baca. Nah, ini dia untuk Instagram dari Keluarga Cinta Baca, bisa di-follow untuk referensi buku-buku bacaan untuk keluarga, untuk anak dan juga untuk keluarga. Nah, untuk peserta pada hari ini mendapat harga spesial untuk buku Masakan Rumahan Ramah Anak. Harga dari 129.000, peserta hari ini bisa mendapatkan harga spesial menjadi 98.000. Ya, ini bukunya mengenai masakan rumahan ya untuk booster. Kalau untuk cari referensi masakan-masakan anak untuk variasinya seperti apa. Lanjut. Sponsor selanjutnya yaitu Positive Consulting Empowering Your Happiness. Ya, ini dia bukunya. Self Love. Selanjutnya itu Nuha EduToys. Bisa dilihat di IG-nya @nuha_edutoys. Itu menyediakan mainan edukatif dan media terapi. Nah, ini dia Instagramnya ya. Bisa di-follow ibu-ibu. Siapa tahu ada mainan-mainan edukatif yang menarik. Selanjutnya ada Takia Kids Stores. Ya, ini produk-produknya ya, ada mainan-mainan juga. Selanjutnya. Nah, nanti untuk cara mendapatkan hadiah dari sponsor ini akan diberitahukan di akhir acara. Nanti ibu-ibu setelah acara bisa terus pantengin sampai akhir untuk tahu gimana nih caranya dapat door prize. Begitu ya. Iya, itu ada ini dia sponsornya ada dari door prize-nya ada buku, terus mainan Lego, juga beberapa buku bantal gitu. Baiklah, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan lagi keseruan kita pada hari ini. Kembalikan ke moderator. Oke, sudah lewat ya sponsornya ya Mbak Lulu ya. Iya. Oke, kita masih ada 3 penanya di sini. Ada Ibu Purwani Tiaslisa. Silahkan Ibu bisa bertanya ke Mbak Mita. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iklima atas kesempatannya. Mau bertanya kepada Bu Mita. Ini anak saya kan umur 9 bulan 2 minggu. Udah pernah mengalami GTM 2 minggu yang lalu. Selama 1 minggu benar-benar nggak mau buka mulut. Sampai kita cari tahu ini penyebabnya tuh apa sih? Apakah makanan saya atau dia lagi tumbuh gigi. Tapi kalau tumbuh gigi kemarin-kemarin tumbuh gigi kok dia tetap aja mau makan. Apakah karena perubahan tekstur? Kebetulan baru 1 mingguan saya ngerubah teksturnya. Tapi akhirnya selama 1 minggu GTM itu makanannya kebanyakan ya cuma pisang sama buah-buahan. Terus tapi kan kalau cuma pisang dan buah-buahan, gizi yang lain kita dapat dari mana? Akhirnya saya nyoba makanan yang dijual di pinggir-pinggir jalan yang bubur bayi itu loh Bu. Nah itu kok mau, tapi pas saya rasakan kok ini gurih sekali. Nah ini gurihnya dari mana? Padahal kan kalau setahu saya kalau umur kurang dari 1 tahun kan barang. Akhirnya saya tanya teman, coba kaldunya diperbaiki. Cara bikin kaldunya diperbaiki. Akhirnya saya bikin kaldu. Sebenarnya mentega itu boleh nggak sih Bu? Mentega itu karena selama boleh, Mbak. Yang unsalted butter. Karena kan itu. Nah, yang ini GTM-nya sebenarnya sudah teratasi, tapi nggak selahap yang dulu. Kalau dulu itu mangap terus, tapi kalau yang sekarang ini kok harus ada dengan bujuk-bujukan dulu. Fokusnya teralih dulu, baru mau buka mulut. Tapi sih, 3 hari udah lumayan habis. Oke, kebayangnya. Jadi
mungkin anaknya berubah preferensi rasanya ya. Jadi dia udah semakin besar, udah semakin bisa milih saya nih maunya makan apa. Gitu kan tadi kalau nggak salah dia suka yang rada-rada gurih ya. Ini kan 9 bulan nih emang arahnya dia udah mulai ke makanan keluarga gitu. Jadi dia biasanya lebih senang yang lebih berasa. Terus teksturnya juga mungkin udah mulai naik. Dia kemarin awal-awal mungkin sempat kaget ya, mungkin sempat kaget gitu kan, kok berubah gitu, tapi ternyata lama-lama dia bisa ngikutin kan. Jadi sebenarnya kita bisa patokan apa ya, kita bisa pakai guidelines itu apa namanya sambil kita mengenali anak kita juga, anak kita ini sebenarnya sukanya cenderungnya kemana ya gitu kan. Kita juga bisa coba apa namanya kasih dia finger food gitu kan. Terus selain itu juga hindari untuk memaksa gitu ya. Terus kita juga kalau bisa nih ya Mbak ya, kalau misalnya anak kita makan, kita kasih contoh. Jadi maksudnya kasih contoh tuh gimana? Anak-anak nih kalau udah mulai besar nih, dia mulai ngeh loh kalau misalnya dia nggak biasanya dia disuruh makan dulu orang tuanya nanti gitu kan. Kenapa aku yang harus makan duluan? Kok bapak ibuku nggak pernah ngasih contoh makan sih? Jadi dia lebih senang kalau dia bisa makan bareng-bareng. Jadi salah satu cara mengatasi anak GPM itu makan bareng sama anak. Entah itu sekeluarga duduk sendiri-sendiri, atau misalnya kalau saya dulu pernah untuk menghemat waktu dan menghemat drama gitu ya, kita makan satu piring bareng-bareng aja udah sekalian, sini makan gitu kan, ibunya makan anaknya juga makan gitu. Itu mereka senang juga. Atau misalnya teksturnya masih beda nih, mereka belum pakai tekstur yang sama seperti kita. Oke, tapi kita makannya bareng, piringnya sendiri-sendiri. Kamu boleh makan sendiri. Mbak, dia itu kalau makan piringnya ditumplekin dulu, terus dia ngambilin nasi dari lantai. Oh, itu saya pernah merasakan, Mbak. Dan itu saya ya udah gitu kan, itu fasenya gitu. Jadi daripada saya harus maksa dia makan tapi dia nggak happy gitu ya, pernah saya pakai cara itu. Jadi saya sediakan satu tempat khusus untuk makan, misalnya ada alas makan kayak tikar plastik tuh dulu kan, ada ya tikar lipat yang bahannya gampang dibersihin tuh. Nah itu saya pakai khusus buat dia makan. Jadi kalau makan, kita makan di situ. Itu setiap dia habis makan saya bersihin, saya jemur gitu ya. Dan nggak dipakai yang lain kecuali untuk makan itu, supaya tetap bersih gitu kan ya. Dia saya kasih makan sendiri gitu kan, mangkoknya saya kasih makan sendiri. Waktu itu teksturnya udah lebih kasar ya, udah nasi lembek gitu kan, sama dia ditumplekin itu mangkok ditumplekin blek gitu, terus diambilin dari itu ya, dari tikernya itu, masukin mulut, dia makan sendiri gitu. Nggak mau dia kalau di mangkok, maunya kalau di alas gitu. Oke, silahkan. Habis itu terus dia udah senang tuh, dia udah puas ngambilin sendiri. Saya udah siap sama porsi yang udah saya bagi ya. Jadi misalnya porsinya tadinya itu 1,5 mangkok misalnya, itu udah saya taruh. Ini yang bisa kamu pegang sendiri, ini saya yang pegang. Setelah dia tumpulin, dia ambil, terus dia mungkin kan biasanya cuma sedikit tuh, biasanya kalau makan sendiri kan mereka cuma sedikit ya, baru saya suapin sisanya gitu kan. Udah mau tuh, karena dia udah dikasih kesempatan mengeksplor bakat dan kemampuannya, dia seneng, dia happy. Habis itu dia dengan sukarela buka mulut gitu, terus dia makan lagi gitu, Mbak. Udah pernah coba cara yang itu? Belum. Nah, nanti bisa dicoba, karena usia-usia begini nih, emang usia-usia segini nih anak-anak lagi explore banget gitu dengan berbagai cara. Entah dengan dia berekspresi ditumpahin dulu, dijumputi dari lantai atau dari alasnya. Kalau saya waktu itu pakai alas ya, karena saya takut gitu kalau langsung dari lantai. Tapi saya waktu itu sempet ya, awalnya saya kaget gitu ya, waduh dibuang gitu kan, dibalik gitu, mangkok dibalik gitu, karena saya tawari makan dia nggak mau, terus maksudnya saya suapin dia nggak mau gitu kan, terus saya tawari mangkok dia mau, tapi ditumpah gitu kan. Pertamanya mungkin reaksi kita adalah tarik lantai gitu kan, terus pas saya lihat habis ditumplek itu dia makan, diambilin sesuatu.
Oh begitu, ya udah kalau gitu besok saya sediain tempat deh buat kamu numplekin makan dan kamu ambilin itu, jangan di lantai gitu kan. Terus ya udah habis itu dia senang, tapi saya juga itu persiapan dengan porsi yang akan dia lanjutkan dengan suapan gitu. Karena ternyata setelah dia dikasih kesempatan untuk ngambilin makan itu, dia habis itu dengan sukarela dia buka mulut. Jadi kita masih bisa memenuhi kebutuhannya. Gitu. Terus jangan lupa ya diajak makan bareng gitu. Siapa tahu dia GTM-nya karena kok bapak ibu nggak mau ya makan sama aku gitu, atau kok aku nggak dikasih teladan sih untuk makan gitu kan. Kadang kan kita gitu ya, pokoknya anak makan dulu, kita mah kapan-kapan gitu. Padahal itu salah satu efeknya adalah anak tidak mendapatkan keteladanan dari orang tuanya. Gitu, Mbak. Kalau untuk mentega atau margarin yang udah berasa itu boleh nggak sih? Boleh. Sebenarnya tuh nggak ngefek sih Mbak, soalnya saturated butter itu natriumnya juga tinggi. Yang kita hindari kan natrium. Saya pernah nyari itu. Mana ya mentega yang paling nggak asin, tapi itu ternyata natriumnya daripada yang rasanya paling asin. Gitu. Saya emang kadang-kadang suka kurang kerjaan sih di supermarket, cuma ngeliatin label kayak gitu, iseng-iseng berfaedah kadang sih ya. Gitu. Dan unsalt butter itu biasanya rasanya cenderung manis, makanya anak-anak yang suka gurih biasanya kalau dimasakin pakai butter mereka nggak suka. Baunya nyegrak, bau manisnya itu nyegrak, dan itu mengurangi nafsu makannya mereka. Itu pengalaman pribadi saya soalnya. Jadi saya waktu itu ikutan gaya-gayaan pakai butter gitu kan. Wah, anaknya nggak mau. Ya. Oke, Mbak Iklimah, boleh lanjut. Terima kasih kita. Ya, sama-sama Mbak. Mbak Via dari Jawa Barat tidak di Flashchat. Saya bacakan pertanyaannya. Berapa hari anak ditoleransi turun tekstur karena tumbuh gigi? Ya, karena tumbuh gigi. Beda-beda sih ya kondisinya. Karena saya pernah ngalamin anak saya itu tumbuh gigi, sakitnya mogoknya itu cuma 3 hari pernah, 10 hari juga pernah gitu. Karena ternyata giginya tuh tumbuhnya berombongan ya, satu mulut langsung penuh habis itu. Terus dia tuh ya mogoknya tuh lumayan lama, seminggu lebih kalau saya hitung itu waktu itu sekitar 10 hari gitu. Jadi kalau saya pribadi cenderung ketika anak lagi lagi nggak nyaman gitu ya, kita beralih ke menyenangkan dia dulu. Apalagi kalau anaknya sebelumnya nggak punya masalah berarti gitu ya, nggak punya masalah GTM misalnya, atau nggak punya masalah sulit makan gitu. Bisa jadi dia turun nafsu makannya cuma karena tidak nyaman itu. Jadi jangan dibikin semakin tidak nyaman. Kita bisa alihkan dengan misalnya, oh kamu pengen yang lebih cair ya nak, oke gitu. Terus kita kasih yang lebih cair, terus kita support, ayo yuk kita tetap makan ini, apa dikasih apa lagi, buah mau gitu kan, kita tetap kasih dia makanan-makanan yang bergizi. Kita jangan fokus dulu sama nanti kalorinya terpenuhi nggak, porsinya cukup nggak, nanti berat badannya bisa naik, jangan. Kita fokus ke kenyamanan anaknya aja dulu, membuat anaknya nyaman, membuat anaknya merasa diperhatikan, membuat anak itu merasa oh saya dihargai loh gitu. Itu dulu gitu. Nanti urusan porsi dan lain sebagainya, kalau dia sudah membaik kondisinya, kondisi badannya sudah membaik, oralnya sini juga udah nyaman gitu, dia nanti akan sukarela makan lagi dan dia udah siap dengan petualangan begitu. Insya Allah seperti itu. Ibunya juga jangan terlalu stres ya, jangan bebani diri dengan target-target berat badan apakah kalorinya itu. Kita main tarik ulur aja dulu kalau misalnya anak lagi sakit. Jangan terlalu dipaksain. Insya Allah ibunya optimis, ibunya nyaman, ibunya percaya diri, anaknya juga nanti bakal ketularan. Auranya kerasa gitu ke anak. Jadi anak juga bakal semangat untuk makan lagi. Insya Allah.
Aku mengerti karena tidak ada aktor yang mau memerankan. Iya benar. Joseph Gordon-Levitt tentu akan suka memerankan. Aku datang berasa segar, punya rantai dan bergerak. Tidak mungkin CGL bisa memerankan biasaan ini. Mbak Iklima suaranya hilang ya di saya. Yang lain juga nggak sih? Tadi putus-putus sih. Sinyal saya ya. Suara saya terdengar nggak ya? Oh, udah Mbak. Udah terdengar. Ini penyebab GTM ada beberapa ya, diantaranya ada karena mekanis, karena klinis, dan ada psikis. Mungkin karena mekanis dari rasanya bisa dikoreksi lagi, atau kalau dari klinis contohnya ada misal ada penyakit penyerta, entah itu anemia, entah itu apa tadi yang pencernaan itu. Atau dari segi psikis itu bisa jadi anak mengalami trauma karena dimarahin, atau bisa juga karena caregiver atau pengasuhnya entah itu ibunya ada masalah sehingga terkonek juga dengan anaknya sehingga tidak mau makan. Tapi yang patut diingat adalah jangan berpatokan MPASI itu untuk menjadikan anak gendut. Berpatokannya adalah MPASI itu untuk memenuhi gizi si anak. Jadi gendut belum tentu sehat, kurus belum tentu sakit. Itu bagus banget tadi kata-katanya. Terus 4, perhatikan juga kurva pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi tidak hanya berpatokan pada gendut atau kurus, tapi lebih objektif lagi bisa perhatikan kurva pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertama dari semuanya adalah selalu libatkan Allah, Bu. Itu mungkin segitu dulu dari saya. Saya mohon pamit selaku moderator. Minta maaf kalau saya ada salah-salah kata. Dan terima kasih untuk Mbak Mita, jazakillahu khairan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pembicara kita, Mbak Ibu Pramita, dan juga moderator kita pada hari ini, Ibu Iklima. Untuk nanti peserta yang ingin mungkin belum sempat bertanya tapi ingin bertanya banget, nanti bisa di grup ya. Nanti di grup ditanyakan apa akan disampaikan atau dijawab oleh Ibu Pramita, pembicara kita hari ini. Untuk selanjutnya itu kita akan mengadakan foto bersama ya. Nah, untuk para peserta bisa untuk melakukan open kamera sebentar untuk berfoto. Sudah siap? Untuk slide pertama ya, dari Mbak Suci sampai Mbak Desi Maula Ayu. Sudah siap? Saya hitung. 1, 2, 3, senyum. Oke, slide selanjutnya. Siap-siap. 1, 2, 3, senyum. Oke. Sudah selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pengumuman door prize. Wah, kayaknya yang salah satu yang ditunggu-tunggu nih ya, dapat door prize apa kita? Jadi untuk cara mendapatkan door prize hari ini itu mudah sekali ya, ibu-ibu, sahabat gizi semua. Jadi sahabat gizi bisa menulis review nih tentang acara kita pada hari ini, review atau testimoni mengenai acara kita. Lalu bisa posting di media sosial atau Instagram sahabat gizi semua, lalu tag ke IG-nya @temangizimu.id. Tag IG di @temangizimu.id. Jangan lupa setelah posting di screenshot dan kirim bukti postingannya ke grup peserta seminar hari ini. Nanti akan ada 4 testimoni terbaik akan mendapatkan door prize berupa hadiah yang tadi sudah kita sharingkan di tengah tanya jawab ya. Ada Lego, ada buku, dan juga buku softbook gitu, buku bantal. Nah, nanti siapa tahu untuk yang beruntung bisa lumayan ya untuk mainan anak di rumah atau buku bacaan di rumah gitu.
Baiklah, terima kasih untuk sahabat gizi semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita akhiri hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Lulu, terima kasih Mbak. Mas ada sih Mbak ini. Udah ini ya, udah live. Terima kasih semuanya. Mbak Iklimah, Mbak Mita. Sampai jumpa di acara yang selanjutnya ya. Ya. Panitia, jangan live dulu ya. Oh, mau gini. Enggak bisa. Lagi apa, Dik? Menggambar? Tapi kakak tadi beli apa sama Abi? Beli susu. Susu di tempat bayi Pak. Susu coklat. Nanti beli apa? Susu juga. Pakai keju. Katanya Umi sama ini tolong. Apa? Nggak bisa Kak. Nggak bisa, ini rautannya udah, ini harus dibuang dulu sampah rautannya udah nggak muat. Ada penyebarannya kali. Tapi lihat sini. buang ya Kak. Sini. Iya, nanti dibuang loh ya. Iya dulu. Iya, tapi tahu ya dari sini ya. Oke, ini udah cukup loh. Ada iya dulu. Mbak, Saya cuma bikin dulu dari ini. apa? Bikin dulu dari ini. Udah ya loh. Iki Iklimah nang ndi?